Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. rekan-rekan dietitian semua. Sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, ini hanya mengingatkan kembali sifatnya tentang HIV/AIDS dan malnutrisi. Saya bahas dari aspek patofisiologinya. Sebagai pengantar, UNAIDS tahun 2017 telah mengeluarkan laporan ya bahwa 37 penderita HIV/AIDS itu sangat rentan mengalami resiko kekurangan gizi ya atau malnutrisi gitu. Jadi itu data tahun 2017 aja sudah mengatakan bahwa 30 juta penderita itu sudah sangat rentan dan 2,1 jutanya itu berasal dari penderita HIV/AIDS pada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Malnutrisi yang berat lebih sering terjadi pada anak-anak, sedangkan yang grade-nya sedang lebih sering terjadi pada pasien dewasa. Walaupun saya rasa akhir-akhir ini, terutama di poli saya sendiri, kita juga cukup sering ya menerima pasien-pasien HIV/AIDS yang sudah malnutrisi berat seperti itu. Nah, pada awal ketika endemi HIV ini muncul ya, penyakit ini bahkan pernah disebut sebagai slim disease gitu ya, dikenal dengan nama slim disease karena memang penampakan pasien-pasien pada kala itu ketika diagnosis sudah tegak itu sudah sangat malnutrisi, sudah sangat kurus, sudah sangat gizinya sangat kurang ya, jadi dikenal dengan nama slim disease gitu. Dan dalam kasus ini HIV dan malnutrisi itu dikenal dengan the deadly duo. Nanti kita akan belajar bersama kenapa sih dia sampai disebut seperti itu. Kita belajar dulu pertama-tama mengenai apa sih virus HIV itu ya. Virus HIV adalah jadi HIV, kalau kita sebut HIV itu sebenarnya dia nama virus penyebab penyakit terkait menurunnya sistem imunitas manusia secara bertahap. Jadi HIV itu perjalanannya sangat perlahan sebenarnya. Jadi tidak ada orang terkena infeksi kemudian langsung jatuh ke kondisi berat sampai kemudian akhirnya malnutrisi. Jadi sebenarnya dia tuh sudah lama terkenanya, sudah terinfeksinya sudah lama, baru masuk ke kondisi yang dikenal sebagai AIDS itu biasanya bisa sampai 5 sampai 7 tahun. Jadi kalau kita ngomong HIV itu sebenarnya kita ngomongin virusnya ya, cuman saat ini jadi digeneralisir menjadi kita sebut nama penyakitnya juga. Ya, sementara AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome itu sekumpulan tanda dan gejala yang derajat berat terkait penurunan sistem imun dan disebabkan oleh HIV. Ya, jadi kalau kita bilang AIDS itu adalah HIV stadium berat, seperti itu ya. HIV tidak sama dengan AIDS ya. Jadi kalau belum tentu penderita HIV masuk ke kondisi AIDS ya, seperti itu. Nah, ini adalah stadium-stadium HIV yang pada awal pertama kali muncul ini diajukan seperti itu. Jadi untuk stadium awal kita biasanya menyebutnya dengan acute HIV syndrome. Itu gejalanya seperti flu. Jadi pasien itu seperti flu. Dia demam ya, nyeri-nyeri otot, terus ada lemas tanpa sebab yang jelas ya, nyeri-nyeri sendi. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya pasien mengeluhkan leher saya kok bengkak dok gitu, atau di bawah lidah, di dagu tuh ada benjolan ya, dan biasanya ini sembuh dengan sendirinya. Jadi biasanya pasien-pasien tidak akan datang nih pada fase acute HIV syndrome ini. Ya, dia akan sembuh dengan sendirinya 1 sampai 2 hari selesai. Kemudian dia akan memasuki stadium tanpa gejala. Jadi pasiennya akan sehat seperti sedia kala, tapi saat itu jika antibodinya diperiksa, dia sudah terinfeksi, sudah positif ya. Jadi hasil pemeriksaannya bisa sudah positif dan stadium tanpa gejala ini bisa lama sekali terjadinya. Jadi selama 5 sampai 7 tahun pasca terinfeksi dia sudah masuk nih stadium tanpa gejala. Dan yang terakhir adalah stadium AIDS related complex ya, atau ARC ya kita sebutnya. Biasanya dia
ditandai dengan adanya 2 gejala atau lebih yang berlangsung selama 3 bulan. Jadi adanya demam, adanya diare, dan penurunan berat badan lebih dari 10%, ya. Sebenarnya untuk setiap gejala ini sudah ada tanda-tanda gangguan nutrisi pada pasien. Ya, jadi mungkin untuk stadium awal yang acute HIV syndrome tidak terlihat. Tapi begitu dia memasuki stadium tanpa gejala, sebenarnya sudah terjadi gangguan penyerapan gizi pada pasien. Ya, jadi mulai terjadi tuh penurunan berat badan yang mungkin oleh pasien tidak dirasakan. Sehingga ketika dia masuk ke stadium yang AIDS, itu sudah cukup berat penurunan berat badannya. Ya, jadi lebih dari 10%. Dan pasti signifikan, dan pasti pasien merasakan, dan orang lain akan komplain, orang lain juga akan komen gitu bahwa kamu kok kurus, kamu kok sekarang nggak seperti dulu. Nah, itu mulai terlihat di stadium AIDS-related complex ini. Ya, sayangnya karena diagnostik AIDS ini juga cukup sulit. Cukup sulit itu maksudnya orang tidak sukarela memeriksakan dirinya gitu. Jadi sehingga kita nggak bisa nangkep nih bahwa dia udah ada kelainan, dia udah ada gejala, dan dia udah mulai terjadi defisiensi beberapa mikronutrien, tuh kita nggak bisa nangkep karena pasien nggak akan periksa di stadium-stadium awal. Ya, kita hampir selalu menemukan pasien di stadium AIDS-related complex ini. Jadi tantangannya sangat besar nih, terutama untuk aspek gizinya ya. Susah sekali kalau pasien udah malnutrisi. Dan ini stadium klinis HIV menurut WHO. Mungkin nanti di sini kelihatan nih, di mana pasien tuh sebenarnya mulai mengalami gangguan gizi, ya. Ini adalah stadium 1. Nah, stadium 1 ini tidak ada penurunan berat badan, pasiennya biasanya relatif sehat, ya, tidak ada gejala. Atau dia hanya mengeluhkan benjolan di leher, gitu ya, benjolan di ketiak, ya, yang berlangsung agak lama, terus nanti hilang, nanti timbul lagi, seperti itu, ya. Ini stadium 1. Sedangkan stadium 2 menurut WHO, nah mulai terjadi, ya, pasiennya mulai agak kurus, kurang dari 10% biasanya. Dan ini tanpa sebab ya, jadi pasiennya memang nggak diet, ya, nggak olahraga berlebihan gitu. Jadi tanpa sebab yang jelas nih, dia udah mulai kurus, tapi kurang dari 10% ya. Kemudian di sekitar mulut mulai ada luka, ya, cheilitis angularis yang berulang. Kemudian kulitnya mulai gatal gitu ya, tanpa ini yang jelas, sebab yang jelas. Adanya herpes zoster, ya, kemudian dia sering sekali dalam 1 tahun tuh kena ispa. Ya, misalkan populasi normal 1 tahun tuh 1 kali terkena influenza, dia tuh bisa sering sekali, bisa sampai sinusitis, bisa sampai infeksi telinga berulang ya. Kemudian adanya ulkus di mulut yang berulang. Jadi sering sekali sariawan dalam 1 tahun. Kemudian ini stadium 3. Nah, ini mulai terjadi nih penurunan berat badan yang signifikan. Pasiennya mulai ngeh, dia kok lebih kurus, baju mulai ukurannya mulai terlihat membesar baju-baju ya. Terus orang lain biasanya juga mulai komen gitu. Kamu kok pipinya sekarang nggak tembem lagi, atau kamu kok kurusan. Nah, ini mulai ada nih seperti ini. Ya, pasiennya biasanya mengalami kandidiasis oral, terus kemudian ada oral hairy leukoplakia, kemudian infeksi gusi, ya, dan akar gigi yang berulang, gitu. Demam atau diare yang tidak diketahui sebabnya selama 1 bulan, infeksi bakterial berat, misalnya pneumonia berat, ya, pasiennya. Kemudian terkena TBC dalam 1 tahun terakhir, dan adanya gangguan di darah, mulai anemia, leukositnya turun, trombositnya juga turun. Dan ini adalah stadium 4 yang paling berat, ya, wasting syndrome. Nih di sini mungkin tantangan kita ya dalam memberikan asuhan pasien nih, susah sekali wasting syndrome ini. Kandidiasisnya bukan hanya di mulut lagi sekarang, udah masuk ke tenggorokan. Ya, kemudian ada herpes simplex lebih dari 1 bulan. Kemudian adanya keganasan terkait HIV, misalkan limfoma atau kanker kulit ya, sarkoma kaposi, dan adanya CA cervix invasif. Infeksi paru berat PCP, TBC-nya udah mulai TBC di luar paru, TB usus paling sering ya, TB tulang,
TB kepala, meningitis TB. Dan ini terjadi kelainan-kelainan di kepala, misalkan tokso, adanya Cryptococcus atau encephalitis HIV. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wasting syndrome? Mungkin ini yang rekan-rekan hadapi ya di rawat inap. Tuh pasien biasanya dirawat tuh sudah wasting syndrome ini. Ya. Jadi wasting syndrome adalah gejala atau kondisi klinis pasien yang ditandai dengan kehilangan berat badan lebih dari 10%, yang tidak disengaja seperti tadi saya bilang ya. Jadi pasiennya nggak sengaja, nggak diet, nggak ada usaha menurunkan berat badan, dan berhubungan dengan kejadian diare. Ya, jadi biasanya ada diare yang sangat hebat gitu. Biasanya berlangsung selama 30 hari tanpa penyebab yang jelas. Adanya demam dan adanya fatigue, lemas, rasanya nggak bersemangat ya. Kemudian wasting syndrome ini berhubungan dengan perburukan penyakit dan prognosis pasien. Jadi kalau pasien udah masuk wasting syndrome itu biasanya jelek. Ya, prognosisnya jelek bahkan ketika pasien sudah mendapatkan obat HIV-nya. Ya, kita sudah berapa kali kehilangan pasien yang sudah diobati semuanya, tapi dia udah masuk fasting, jadi udah terlambat ya, walaupun udah dikasih obat tuh susah sekali, sampai akhirnya pasiennya tidak tertolong. Ya, jadi tantangan buat kita semua ya, gimana kita menemukan pasien, kita menolong pasien sebelum dia wasting, gitu. Karena kalau sudah wasting agak sulit seperti itu ya. Dan biasanya kalau di rumah sakit ini ketemunya gitu. Ini dietitiannya sangat penting sekali di sini nih untuk merumuskan kebutuhan nutrisi bagi pasien yang mengalami wasting syndrome. Dan ini adalah patofisiologi perjalanannya. Jadi kenapa sih HIV itu kok bisa bikin begitu ya? Kenapa ya bisa bikin kurus banget pasiennya? Jadi ini jalan ceritanya. Jadi kok virus masuk ke tubuh kita, ya tubuh kita tuh secara alami akan berusaha memakan si virus. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ini tuh sel-sel dendrit, ya. Terus ini makrofag di jaringan. Jadi dia sebenarnya sudah nih berusaha diatasin. Nah, ini pada primary infection ini biasanya pasien nggak ada gejala apa-apa. Ya, sebagian besar virus berhasil nih ditangkepin, ya. Kemudian yang tidak berhasil karena virusnya jumlah yang sangat banyak dan dia itu gampang sekali berubah sifat. Jadi misalkan dia masuk ke badan kita, ininya ya, permisalannya rambutnya coklat gitu ya. Terus tubuh kita akan mendeteksi, oh ini ada orang rambutnya coklat nih, dia penjahat, kan ditangkepin kan. Nah dalam waktu sekian dalam waktu sepersekian detik, menit gitu, dia berubah nih rambutnya jadi hitam gitu, sehingga sel-sel tubuh kita kebingungan gitu. Loh, kok ini ada yang hitam nih, ada rambut hitam. Nah, ketika sel-sel tubuh kita belum respon terhadap perubahan sifat si virus, dia udah terlanjur masuk ya, masuk ke dalam sistemik ya, terutama enggak, sebelumnya dia ke kelenjar getah bening dulu. Yang terbanyak kelenjar getah bening itu ada di dinding usus ya, di perut. Jadi dia masuk, tumbuh, berkembang di kelenjar getah bening perut. Ya, jadi nih establishment of infection in gout. Gout itu gut associated lymphoid tissue. Jadi jaringan limfoid di usus gitu ya, di saluran cerna ya. Seperti kita tahu 85% sel-sel imun kita itu dihasilkan di sini. Ya, jadi sebagian besar tuh kita menghasilkan imun tuh di usus gitu. Jadi perut ya, saluran cerna adalah komponen yang penting dalam sistem imun tubuh kita. Ya, sisanya tuh di tulang belakang. Jadi sebenarnya ini justru yang harus dijagai nomor satu tuh ini, kesehatan perut. Ya, jadi sebenarnya pada fase ini tuh harusnya udah ada nih usaha-usaha untuk memperbaiki nutrisinya pasien, karena udah diserang dia dari awal. Ya, bayangkan 85% sel-sel imun loh. Jadi kalau kita dihancurin nih goutnya, udah virusnya pasti akan berkembang dengan lebih hebat. Ya, nah kemudian karena nggak berhasil dieradikasi oleh sistem imun tubuh kita, dia masuk nih ke dalam darah, namanya massive viremia. Ya,
masih viremia ini nanti terjadi pembesaran kelenjar getah bening di semua tempat. Jadi tidak hanya di usus, jadi nanti dia pasiennya biasanya mulai ngerasa benjolan di leher ya seperti itu ya. Nah, biasanya pasien udah yang seperti tadi saya bilang nih, ada acute HIV syndrome. Jadi dia mulai flu gitu, rasa-rasa nggak enak. Badan kok pegel-pegel ya, lemes, tapi ini hilang dengan sendirinya. Ya. Kemudian tubuh kita akan mulai membentuk HIV specific immune response. Ya, jadi ini sangat terlambat ya. Kalau udah masuk ke situ udah sangat terlambat ya, dia udah menginfeksi usus, udah masuk ke darah ya. Baru badan kita membentuk spesifik imun respon ya. Itu dikarenakan sifat virusnya yang gampang-gampang berubah ya. Jadi tubuh kita tuh kayak harus kenalin lagi gitu. Oh tadi rambut coklat, oh sekarang kok rambutnya hitam. Nah nanti habis rambut hitam, loh kok sekarang nggak ada rambutnya, seperti itu. Jadi karena hal itulah virus akan ditangkap ya, dan terjadilah persisten infeksi karena perubahan-perubahan tersebut ya. Nah, persisten infeksi ini akan mengaktifkan sitokin inflamasi. Ya, sitokin inflamasi nih mulai di sini. Pasiennya nggak nafsu makan, ya, peningkatan sitokin tuh menekan nafsu makan, ya. Kemudian karena ada aktivasi ini, justru virusnya makin terakselerasi replikasinya. Jadi dia tumbuh makin cepat. Akhirnya CD4 mulai turun, ya. Setelah itu barulah masuk ke destruction of immune system. Terjadilah AIDS ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, sebelum AIDS ini virus ya, pasien, status nutrisi itu udah ongoing, udah terjadi gitu ya. Sebelum kita menemukan pasien di sini, gangguan nutrisi itu udah terjadi dari awal pasien terinfeksi seperti itu ya. Bayangkan gimana caranya kita memperbaiki pasien di sini ya, sementara urut-urutannya itu udah jauh sekali. Ya, jadi emang PR-nya agak berat ya seperti itu. Nah, inilah kenapa disebut HIV itu sebagai deadly duo ya. Ini kalau kita lihat dari sudut HIV-nya terhadap kejadian malnutrisi ya. Jadi adanya virus itu akan mengaktifkan sistem imunitas ya untuk menetralisir terus-terusan. Terus dia berusaha menghancurkan virusnya. Ya, sehingga terjadilah produksi sitokin inflamasi yang sangat banyak. Interleukin 1, 6 dan TNF-alfa terutama. 3 sitokin ini terkenal dengan efek menekan nafsu makannya. Ya, jadi IL-1, IL-6, TNF-alfa kalau banyak udah pasti pasiennya nggak akan doyan makan, pasti dia nggak mau makan ya, seperti itu. Akhirnya karena tubuh terus-menerus mengaktifasi sistem imun, terjadilah total energy expenditure ya. Jadi keluaran energi sehari-harinya tuh lebih banyak bahkan ketika pasien beristirahat gitu. Ya dia nggak ngapa-ngapain nih, tapi kebutuhan energinya lebih besar daripada yang tidak sakit. Ya, ini sitokin inflamasi menekan nafsu makan dan terdapat perubahan mukosa saluran cerna sehingga penyerapan nutrisi kurang baik. Ya, sehingga dari aspek virus inilah yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Ya, sedangkan apa peran malnutrisi terhadap perkembangan penyakit HIV itu sendiri? Kenapa sih disebut deadly duo? Kalau deadly duo itu artinya dua-duanya ya menjadi hal yang bisa bikin mematikan bagi pasien. Nah, ini adalah aspek dari malnutrisinya. Ya, kalau tubuh bikin sel-sel imun, dia pasti butuh prekursor zat gizi dan energi yang sangat besar untuk menghasilkan sel-sel imun. Ya udahlah dia butuh, mukosa saluran cernanya nggak bagus lagi nyerapnya. Ya, akhirnya apa? Kalau dia nggak dapat, akhirnya kalau nggak terpenuhi, dia akan memecah protein dan lemak secara berlebihan di dalam badan. Ya, akhirnya pasiennya habis, kehilangan massa lemak, kehilangan massa otot, ya protein. Kenapa? Karena dia nggak dapat prekursornya. Kenapa nggak dapat? Ya ini, karena nggak bisa diserap gizinya, makanannya, ya seperti itu. Prekursor yang dibutuhkan antara lain zinc, selenium, dan protein. Protein dalam hal ini glutamin dan arginin. Makanya nanti kita mungkin bisa ngerti ya kenapa sih suplementasi terkait terkait HIV itu biasanya ada glutamin dan argininnya, ya seperti itu.
Kemudian jika zat gizi tidak terserap sempurna di saluran cerna, terjadilah defisiensi ya. Jadi udahlah protein dihancurin, lemak dihancurin, defisiensi. Ya akhirnya kalau defisiensi nggak ada bahan bakar, akhirnya sel imunnya juga semakin jelek kualitasnya dan jumlahnya. Jadi produksi dan fungsinya makin jelek. Ya makanya itu disebut kenapa HIV dan malnutrisi itu disebut deadly duo. Ya kita nggak bisa ngatasin HIV-nya aja loh tanpa mengatasi malnutrisinya, nggak bisa, ya. Atau kita obatin malnutrisinya, kita bagusin gizinya, tapi HIV-nya juga kita nggak obatin, itu juga nggak bisa. Ya, jadi ini sangat memerlukan kerjasama antara klinisi medis dan dietitian dalam hal ini dalam memberikan asuhan kepada pasien, ya, karena ini duo, harus dua-duanya diberesin, nggak bisa salah satu aja, ya. Nah, ini adalah mekanisme yang mungkin lebih bisa menjelaskan ya, kenapa sih HIV itu bikin pasien bisa sampai habis ya. Jadi ini ada HIV infection mulai dari sini ya. Dan biasa kita ketemu pasien tuh dalam bentuk pasiennya udah kena IO gitu ya, misalkan TBC paru. Nah, TBC paru bikin fungsi ususnya menurun dan biasanya pasiennya ada diare, ya udah mulai terjadi malnutrisi di sini ya. Kemudian tadi yang seperti saya jelaskan, karena sitokinnya banyak, dia nafsu makan menurun. Ya, kemudian dia susah nelen karena jamurnya banyak biasanya. Jamur banyak, ulkus berulang, dia nelen. Atau dia nggak mau makan karena setiap dia makan dia diare. Ya, jadi dia menghindari diare, makanya dia nggak mau makan. Seperti itu, sering tuh pasien-pasien HIV kayak gitu. Ya, ini adalah aspek dari penyakitnya. Sementara ini di luar, jadi ini lingkup sosialnya. Pasiennya miskin ya, atau dia tidak bekerja, tidak ada penghasilan lagi, sehingga dia kekurangan uang ya, untuk berobat juga sudah mengeluarkan biaya, akhirnya terjadi poverty dan food insecurity. Ya, jadi asupan makanan terancam nih di sini, karena pasiennya secara ekonomi sudah tidak bisa lagi menghasilkan. Ya, akibatnya terjadilah low food intake itu pada pasien-pasien HIV. Low food intake akan menyebabkan pasien malnutrisi, BMI-nya turun, berat badan turun, dan terjadilah mikronutrien defisiensi. Ini balik lagi ke sini, ya, memperburuk infeksi, memperburuk kejadian infeksi dalam badan pasien, ya. Tadinya HIV doang, kena TBC, kena tokso, karena ini ya ada defisiensi ini. Jadi begini alurnya sangat rumit seperti itu ya. Dan pada pasien-pasien HIV dalam badannya tuh terjadi seperti ini ya, peningkatan nutrisi yang dibutuhkan untuk melawan infeksi ya. Kalau pasiennya asimptomatik nih stadium 1, dia tanpa gejala, dia udah 10% lebih tinggi loh kebutuhan nutrisinya. Bayangkan, pasien-pasien yang tanpa gejala aja kebutuhan nutrisinya 10% lebih besar daripada orang sehat. Kalau dia simptomatik mulai ada gejala 30%. Ya, jadi 10 sampai 30% tuh kalau tidak bisa dipenuhi udah langsung defisiensi dia dari awal. Ya. Kemudian nutrisinya penggunaan nutrisi yang kurang tepat tuh maksudnya apa ya? Enggak efisien gitu badannya menyerap nutrisi ya. Kemudian ada perubahan hormon-hormon dalam badan ya, karena karbohidrat, protein semua dihancurin, maka yang paling banyak tuh biasanya glukagon ya, hormon stres, kortisol, katekolamin tuh tinggi. Ya, sementara hormon-hormon untuk menyimpan energi, insulin itu malah rendah ya, karena nggak punya pasiennya apa yang mau disimpan gitu ya, seperti itu. Biasanya pasien mengalami hipogonad dan adrenal insufisiensi ya, jadi krisis sistem imun menyebabkan seperti ini ya. Kemudian ini adalah faktor-faktor lain nih kenapa pasien bisa sampai malnutrisi. Misalnya sebelum sakit aja dia udah malnutrisi seperti itu ya. Atau malnutrisi itu bukan harus selalu kurus ya pasiennya ya, yang gemuk pun malnutrisi namanya itu kan, mal itu artinya salah ya. Jadi nutrisi yang salah. Jadi ya dia udah salah sebelum sakit, dia udah salah gitu ya. Terus atau ya sebelum sakit udah nggak benar makannya.
ya, low dietary quality gitu. Kemudian atau pasien-pasiennya tinggal di daerah endemis, ya, misalkan malarianya tinggi, TBC-nya tinggi, kejadian-kejadian parasitnya tinggi, itu juga mempengaruhi status nutrisi pasien. Dan atau dia terdapat kecurigaan yang besar terhadap kejadian HIV, ya. Jadi di daerah itu memang HIV-nya tinggi, ya, atau ada perilaku yang beresiko tentu saja. Jadi semua ini menyebabkan pasien jatuh ke kondisi wasting syndrome, atau malnutrisi. Nah, ini adalah siklusnya. Kita mulai dari rusaknya imunitas, ya. Ketika imunitas rusak, kita tentu tidak mampu melawan HIV dan infeksi lainnya, ya. Kemudian karena kita nggak bisa ngelawan, resiko terkena infeksinya meningkat, ya, sehingga mulai tuh ada infeksi saluran cerna, ya, kena TBC, flu berulang dalam 1 tahun, sehingga lebih cepat masuk ke stadium AIDS. Nah, kalau pasien terkena infeksi macam-macam, kebutuhan gizi pasti meningkat. Ya, jadi catabolic state, pasiennya masuk ke catabolic state, dihancurin terus cadangan energinya untuk memenuhi energi menolong sistem imun tersebut, ya, menyelamatkan kita dari infeksi. Dia akan mencari cara, gimana caranya nih supaya badan cukup sistem imunnya. Dihancurkan lemak, dihancurkan protein, ya, dan terjadi gangguan absorpsi di usus celakanya. Sehingga status gizi akan memburuk, berat badan turun, ya, adanya atrofi otot, lemah pasiennya, ya, kemudian adanya defisiensi zat-zat gizi mikro. Kenapa nutrisi pada HIV itu penting? Ya, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan dari tadi paparannya, karena tentu saja jika nutrisi diperbaiki, dia akan meningkatkan kekuatan sistem imun. Ya, dia terkena dalam hal kaitan dengan infeksi, dia meningkatkan efektivitas obat, ya, sehingga hasil terapinya juga jauh lebih bagus, ya, meningkatkan. Dan tentu saja pasien-pasien yang gizinya bagus, dia lebih patuh berobatnya. Kenapa? Karena dia nggak terlalu lemes, ya, datang ke poli itu dia bisa, bolak-balik dia bisa, di perjalanan, ya, pasien-pasien tuh kadang datang dari jauh gitu, ya, berangkat dari rumah jam 4, itu kan butuh energi juga, ya. Kalau pasiennya lemes, berbaring, dia akan nggak bisa datang, ya, sehingga kepatuhan berobatnya dan akses terapinya juga dipertanyakan, ya. Jadi gizi sangat penting. Kemudian tentu saja untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang hilang dan akhirnya mempercepat peningkatan berat badan, ya. Jadi nutrisi itu sangat penting, ya. Tantangannya ternyata bukan hanya di penyakitnya, tapi kejadian ancaman terhadap nutrisi pasien juga terjadi pada saat pengobatan, ya. Jadi terapi-terapi ARV itu sudah terkenal bikin mual, bikin nggak enak, bikin nggak nafsu makan, ya. Itu jadi ARV berhubungan dengan penurunan nafsu makan. Udahlah pasiennya kena HIV, kena TB, ya, terus masuk lagi obat-obatan TB yang bikin mual. Udah gitu masuk lagi ARV yang bikin mual. Ya, jadi kayak lingkaran setan nih, nggak beres-beres, dia makin nggak nafsu makan, makin mual, makin malnutrisi. Ya, ini juga susah, makanya kalau udah wasting tuh kita rasanya gimana ya, ya sulit gitu. Jadi tantangannya tuh sangat berat gitu. Pasien tuh baru kadang-kadang bisa naik berat badan 1-2 kilo itu setelah 1 tahun berobat. Ini luar biasa nih perjuangannya, ya, kalau pasien udah masuk ke malnutrisi, defisiensi berat tuh jangan sampai deh seperti itu, ya. Jadi nih, terutama golongan NRTI, dia sering sekali bikin nausea, ya, asidosis laktat, pasiennya pegel sekali, nggak bisa jalan, ya. Hepatitis, jadi merusak liver, ya, turun berat badan, udah dia kurus, tambah turun lagi, ya, udah dia nggak punya lemak, kena lipoatrofi. Ya, jadi kadang-kadang pasien itu jadi agak hopeless juga, ya. Dia udah berobat HIV, tapi kok nggak gemuk-gemuk, dok? Ya justru dia nggak gemuk-gemuk karena obatnya bikin lipoatrofi perifer, ya. Kemudian golongan protease inhibitor sering bikin mual dan kejadian hepatitis. Nah, ini adalah sebagai simpulan dari presentasi saya di pagi ini. Jadi malnutrisi menjadi salah satu isu utama terkait HIV/AIDS, ya.
Dia ada diagnosis sendiri nih kalau nggak salah ya malnutrisi nih ya. Di ICD-10-nya, di coding-nya tuh bahkan dia ada diagnosis sendiri loh, karena memang dia harus dipecahkan ya bersama-sama dengan penyakit utamanya dia. Ya, keduanya sering dikenal dengan deadly duo karena saling mempengaruhi satu sama lain dan berpengaruh terhadap angka kesakitan dan kematian ya. Kejadian malnutrisi itu mulai dari stadium awal penyakit ya, bahkan sampai tahap pengobatan. Jadi peran dietitian tuh bukan cuma pada saat pasien dirawat ya sebenarnya ya. Itu. Pada saat dia kontrol ke poli, pada saat atau pasangan-pasangan yang baru menikah terus terdiagnosis ya secara tidak sengaja. Misalnya hamil kan sekarang cek HIV. Ya, ibu hamil cek HIV nih, belum ada gejala. Harusnya udah sampai udah di situ, udah mulai harusnya pemenuhan nutrisi yang baik pada pasien HIV ya. Dan terapi nutrisi memegang peranan penting dalam keberhasilan tata laksana HIV. Ya, terima kasih. Mungkin segini aja presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya.